Suwanti Simanjuntak. Kali ini kita akan bahas salah satu bisnis atau niaga yang sudah terkenal dari Indonesia sejak dulu. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu tuh apa artinya bisnis atau niaga itu. Nah, bisnis atau niaga adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu business dari kata dasar busy, yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam arti yang sibuk di sini yaitu mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan pastinya. Nah, penasaran kan bisnis apa yang bakal kita bahas kali ini? Tonton terus videonya! Alfamart adalah sebuah brand minimarket penyediaan kebutuhan hidup sehari-hari oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Pada tahun 1989, merupakan awal berdirinya Alfamart dengan mulainya usaha dagang rokok dan barang-barang konsumsi oleh Joko Susanto dan keluarga yang kemudian mayoritas konsumsi atau kepemilikannya dijual kepada PT HM Sampurna pada tahun 1989. Lalu, pada tahun 1994, struktur kepemilikan berubah menjadi 70% dimiliki oleh PT HM Sampurna Tbk dan 30% dimiliki oleh PT Sigma Tara Alfindo, yaitu keluarga Joko Susanto. PT Alfamart Minimart, Alfa Minimart Utama atau AMU didirikan pada tanggal 27 Juli 1999 dengan pemegang saham PT Alfa Retailindo Tbk sebesar 51% dan PT Lancar Distrindo sebesar 49%. PT Alfa Minimart Utama yaitu AMU ini kemudian membuka Alfa Minimart pada tanggal 18 Oktober 1999 berkolaborasi Jalan Beriringan Raya Karawaci, Tangerang. Pada tanggal 27 Juli 2002, PT HM Sampurna Tbk secara resmi merestrukturisasi kepemilikan sahamnya di PT Alfa Retailindo yang bermula 54,40% dikurangi menjadi 23,4%. Di sisi lain, perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia akan mulai menggarap serius pasar minimarket yang selama ini belum tergarap melalui Alfa. Pada tanggal 1 Agustus 2002, kepemilikan beralih ke PT Sumber Alvaria Trijaya dengan pemegang saham PT HM Sampurna Tbk sebesar 70% dan Sigma Tara Alfindo sebesar 30%. Kemudian nama Alfamart Minimart diganti menjadi Alfamart pada 1 Januari 2003. Pada tahun 2005, jumlah gerai Alfamart bertumbuh pesat menjadi 1.293 gerai hanya dalam 6 tahun. Semua toko berada di Pulau Jawa. Awal tahun 2006, PT HM Sampurna Tbk menjual sahamnya sehingga struktur kepemilikan menjadi PT Sigmantara Alfindo 60% dan PT Cakrawala Mulia Prima 40% mendapat sertifikat IOS 9001-2000 untuk sistem manajemen mutu. Pertengahan 2007, Alfamart sebagai minimart pertama di Indonesia yang memperoleh gerai mencapai 2.000 toko dan telah memasuki pasar Lampung. Awal 2009 menjadi perusahaan publik. Tanggal 15 2009 di Bursa Efek Indonesia disertai dengan perusahaan publik. Tanggal publik yaitu penambahan jumlah gerai mencapai 3.000 toko dan juga memasuki pasar Bali. Moto Alfamart sendiri yaitu belanja puas, harga pas. Lalu sistem informasi manajemen Alfamart. Dalam penggunaan sistem informasi manufaktur, Alfamart menggunakan sistem kertas kerja PKM yang menetapkan kuantitas maksimum, yaitu setiap item barang sudah diketahui tren penjualan selama 3 bulan, mengetahui masa tenggang waktu antara permintaan barang sampai pemenuhan, dapat merevisi PKM untuk barang yang cepat terjual dan barang yang lambat terjual yang dilakukan setiap awal bulan dengan mencetak laporan PLM dan mengusulkan pada area koordinator untuk merubahnya. PKM juga dapat mengetahui kondisi di mana barang tersebut sedang kosong di gudang maupun di toko. Lajunya pertumbuhan gerai toko Alfamart yang cepat dengan transaksi lebih dari 40 transaksi struk per bulan dapat terlaksana karena didukung oleh sistem terintegrasi pada setiap point of sales (POS). Kasir di semua gerai yang mencakup sistem penjualan, persediaan, dan juga penerimaan barang.
Teknologi di pos kasir dirancang sudah memenuhi kebutuhan perkembangan dan transaksi di masa depan. Untuk mempercepat pelayanan dan kenyamanan belanja di kasir, Alfamart juga menggunakan pemindaian scanner seperti barcode. Pembayaran pun kini memberikan kemudahan bagi konsumen dengan menggunakan bea debit, mandiri debit, dan berbagai macam bank yang tercantum. Pengadaan distribusi barang di Alfamart diterapkan digital packing system dan tailgate system pada pusat distribusinya. Kedua sistem dan tailgate system pada sistem distribusinya. Kedua sistem ini mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses pengambilan barang dari rak penyimpanan dan pemuatan barang ke armada pengiriman maupun barang di gerai Alfamart. Persediaan operasi toko juga merupakan salah satu sistem yang sudah diterapkan di perusahaan ini agar kegiatan di toko berjalan dengan lancar atau sempurna. Adapun pengendalian toko tersebut adalah pengendalian persediaan, pengendalian penjualan, pengendalian biaya, pengendalian administrasi, pendapatan, dan lain-lain, dan pengendalian lingkungan. Setiap perusahaan perdagangan ataupun perusahaan pabrik serta perusahaan jasa selalu mengadakan persediaan. Tanpa adanya persediaan, para perusahaan akan dihadapkan pada resiko bahwa perusahaan pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan atas permintaan barang atau jasa. Persediaan diadakan keuntungan yang diharapkan lebih besar daripada yang ditimbulkan. Berawal dari tahun 1999 di Tangerang, Banten, sebuah gerai minimarket berdiri. Menjadi cikal bakal jaringan retail minimarket terkemuka di Indonesia, tempat belanja yang nyaman dan terjangkau. Sejalan dengan visi Alfamart, maka pada tahun 2009, perusahaan secara resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dengan komitmen dan profesionalisme dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, serta dukungan stakeholder, terutama pelanggan setia, karyawan, pemegang saham, pemasok dan pemerintah menjadikan Alfamart selalu menjadi pilihan keluarga Indonesia. Jumlah gerai Alfamart meningkat pesat per tahunnya, yang saat ini tercatat lebih dari 14.400 gerai dilayani oleh 32 pusat distribusi. Berdiri semakin kokoh, bersama-sama senantiasa memberikan pelayanan terbaik. Gerai-gerai Alfamart menawarkan produk-produk kebutuhan sehari-hari dari setiap toko. Beroperasi berdasarkan filosofi toko komunitas, yaitu toko yang berlokasi di wilayah pemukiman dan menawarkan layanan yang efisien serta kemudahan untuk dicapai dari rumah. Keunikan dan kekuatan penawaran Alfamart didasarkan pada pemahaman atas kebutuhan konsumen dengan menawarkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, layanan yang ramah dan bersahabat, suasana berbelanja yang bersih dan nyaman, serta lokasi yang mudah dijangkau membuat Alfamart sangat banyak dan berjamur saat ini. Alfamart telah menerapkan misi mereka untuk mencapai visi yang telah ditetapkan secara konsep manajemen. Lokasi-lokasi penetapan gerai-gerai Alfamart telah ditentukan dengan perhitungan yang matang. Strategi pemilihan lokasi inilah yang menentukan efektif atau tidaknya suatu gerai dari Alfamart dan memiliki tujuan untuk membantu usaha kecil dan menengah, terutama koperasi, pondok pesantren, yayasan sosial, dan juga organisasi sosial sejenis untuk memiliki usaha yang berkesinambungan dan menguntungkan secara efisien dengan menjadi terwalaba Alfamart. Semua aktivitas tersebut didukung oleh manajemen sumber daya manusia yang berbasis perencanaan dan pengembangan organisasi, pedoman jalur karir administrasi personalia yang akurat, manajemen kinerja serta pelatihan pengembangan berbasis kompetensi sejalan dengan visi perseroan tetap aktif mengembangkan para pengusaha kecil dan menengah melalui program bekerja dengan pemerintah daerah. Lingkungan perusahaan internal adalah lingkungan yang dapat dikendalikan, yaitu seperti budaya di Alfamart itu inovasi untuk kemajuan yang lebih baik lagi, kepuasan para pelanggan, konsumen, kualitas dan produksi, aktivitas tertinggi, kerjasama tim. Untuk itulah dan maka dari itulah Alfamart telah menetapkan strateginya sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dalam menghadapi persaingan di bidang retail, pelayanan yang ramah, tempat yang bersih, harga yang terjangkau,
dari setiap produk sehari-hari serta penetapan lokasi yang sangat strategis merupakan kunci keberhasilan Alfamart. Keunggulan Alfamart dalam pelayanan, penentuan harga suatu produk berdasar momen tertentu juga menarik perhatian para konsumen. Untuk itulah para konsumen menjadi tertarik. Lalu, pemberlakuan diskon pada setiap bulan tertentu. Strategi ini menjadi kayak pengembangan sumber daya manusia dan operasi serta penambahan bahan baku. Alfamart juga selalu menambah sumber daya manusia apabila gerai baru dibuka. Namun seluruh manajemen sumber daya manusia dilakukan secara terpusat. Di manajemen pusat Alfamart, pengusaha terwalaba hanya menerima keuntungan tanpa menjalani sendiri proses operasi. Karena semua implementasi manajemen dilakukan terpusat. Kesimpulan yang didapat, kebijakan dari suatu kebijakan manajemen Alfamart ini cukup efektif, dapat dijalankan implementasi konsep-konsep manajemen ini sesuai dengan visi misi tujuan Alfamart. Di tengah ketatnya persaingan, perubahan perilaku pelanggan dan tuntutan untuk terus berkembang dan berkinerja baik, perusahaan menjawabnya dengan melakukan inovasi hingga ke anak usaha. Seiring dengan perkembangan generasi pelanggan setianya, diferensiasi dan inovasi terus dilakukan agar selalu menjadi pilihan teratas pelanggan setia. Makanan dan minuman cepat saji hadir di Alfa Express untuk memenuhi pola hidup masyarakat di perkotaan yang lebih cepat, lebih dinamis, dan lebih praktis. Alfa Express mendapatkan respon yang baik sehingga sudah tersebar lebih dari 320 gerai. Alfa X hadir dengan memberikan suasana dalam gerai yang baru, segar, ceria, kreatif, dan penuh pengalaman baru. Sangat cocok untuk generasi milenial. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, proses digitalisasi dilakukan di semua bagian yang ada. Kantor, pusat distribusi, gerai, dan komunikasi kepada pelanggan. Melalui aplikasi AlphaGift 4.0, memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan mengintegrasikan membership Alfamart Ponta melalui personalisasi penawaran dan program hadiah AlphaStamp. Saat ini, lebih dari 3 juta pelanggan setia telah mengunduh AlphaGift 4.0. Alphacart.com hadir sebagai alternatif channel berbelanja pelanggan setia Alfamart. Pelanggan bisa memilih berbelanja secara online dan belanjaan bisa dikirimkan ke rumah atau diambil langsung ke gerai Alfamart terdekat. Progress merupakan bagian Gowdan Warehouse yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur pemajangan dan penyimpanan barang di storage dan rak pajang serta menjaga stok barang agar tidak habis. Tim Progress akan melakukan cross-check LPB melalui Portable Digital Terminal atau PDT. Selesai di cross-check dengan PDT, kuantiti LPB harus sesuai dengan fisik barang. Barang akan langsung disimpan ke rak storage berdasarkan lokasi penyimpanan yang ada di barcode palet. Tim forklift men-scan barcode palet untuk memastikan data sudah masuk layar monitor forklift. Tim forklift menginput tanggal expired untuk item food dan tanggal kedatangan untuk item non-food.
Apabila proses penyimpanan sudah selesai, maka akan dilakukan proses finalisasi receiving. Setelah selesai dilakukan finalisasi receiving, maka akan dilakukan SO storage yang dilaksanakan oleh tim forklift. Untuk SO storage, admin akan melakukan proses KKSO. Kemudian data tersebut akan muncul di layar forklift. Tim forklift akan melakukan SO sesuai dengan data yang tertera di layar. Tim forklift akan melaporkan kepada atasan bahwa SO forklift telah selesai dan atasan menginformasikan hal tersebut kepada bagian admin untuk selanjutnya difinalisasi oleh admin. Selesai proses SO, admin akan melakukan picking PB toko dan melakukan proses permintaan picking area. Tim progress akan melakukan mutasi picking area berdasarkan data yang tertera di layar forklift dan item tersebut diletakkan di tempat transit mutasi. Dan selanjutnya, item tersebut akan dibawa oleh tim display ke rak display barang yang sudah ditentukan sesuai lokasi display. Sisa barang yang tidak terdisplay akan ditempatkan pada rak yang sudah ditentukan. Perusahaan terus memperbaiki proses bisnis di semua mata rantai operasi yang ada, termasuk perbaikan sarana dan prasarana di gudang. Perangkat teknologi yang terkini digunakan untuk pengaturan persediaan barang dagangan. Arus pergerakan barang mulai dari penerimaan dari para pemasok, penyimpanan, dan pendistribusian barang dagangan dari gudang ke seluruh gerai dan memastikan semua proses yang ada di gudang berjalan dengan lancar dan seefisien mungkin. Saat ini, perusahaan memiliki 32 gudang yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Perusahaan juga terus berkoordinasi dengan para pemasok agar service level dari para pemasok dapat ditingkatkan seoptimal mungkin guna menjaga stok level yang diinginkan dan tersedianya barang dagangan. Pelayanan kepada konsumen merupakan salah satu prioritas utama dari perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Perusahaan memahami pentingnya pelayanan terbaik kepada seluruh konsumen Alfamart, dimulai dari karyawan terlatih yang ada di gerai.
Selain itu, perusahaan selalu menawarkan program promosi yang menarik, variasi produk yang dibutuhkan oleh pelanggan, kenyamanan di dalam toko, dan tentunya dengan harga yang terjangkau oleh seluruh pelanggan Alfamart. Alur bisnis Alfamart, cara pendistribusian barang pada Alfamart. Barang-barang yang ada di dalam minimarket Alfamart tentunya sudah didistribusikan dari pusat langsung dan dituju ke cabang-cabang Alfamart. Suplai barang-barang itu bersumber dari pusat Alfamart. Dan pastinya tentunya sudah banyak supplier-supplier yang bekerja sama yang bertujuan untuk adanya saling untung antara kedua belah pihak. Para supplier dari pabrik akan mengirim barang-barang kebutuhan sehari-hari yang sudah siap untuk dipasarkan. Terlebih dahulu menyalurkan barang-barangnya ke pusat Alfamart yang dipasarkan. Lalu diantar melalui mobil-mobil truk dan dikendarai oleh driver ataupun supir. Berbagai macam barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang sudah siap dipasarkan sebelumnya harus diletakkan terlebih dahulu pada pusat atau gudang sebelum diantarkan ke cabang-cabang Alfamart. Karena semua barang-barang yang baru datang dari pabrik harus dicek terlebih dahulu satu persatu, dan setelah selesai semua barang dikemasi ke dalam box yang siap dikirim ke cabang-cabang Alfamart. Setelah proses packing atau pengepakan barang-barang yang sudah siap dipasarkan, maka tugas bagi supir-supir truk Alfamart yang siap mendistribusikan barang sampai cabang-cabang yang sudah ditentukan. Sesampainya di sana, para pramuniaga Alfamart akan menurunkan barang-barang yang berada dalam truk dan dibawa masuk ke dalam toko Alfamart untuk dicek ulang. Sedangkan supir memberikan berkas atau kertas faktur kepada pejabat toko, dan kemudian pejabat toko mengambil kotak peluru yang bersifat private atau rahasia. Kotak peluru merupakan suatu kotak di mana hanya pejabat toko saja yang telah diberi izin untuk dapat membuka kotak tersebut. Kotak peluru merupakan tempat menaruh uang sales hasil penjualan dan siap disetorkan ke pusat Alfamart. Pendistribusian barang ke cabang-cabang Alfamart dilakukan sekali dalam sehari. Setelah itu, barang-barang yang sudah diturunkan dari truk tadi yang dikemasi oleh box-box harus diperiksa dan dicek terlebih dahulu berdasarkan nama, merek, dan jumlah barangnya. Jika terjadi kelebihan pengiriman barang, maka harus segera dilaporkan ke pusat agar segera dikembalikan sisa barang tersebut ke pusat Alfamart. Dan apabila terjadi kekurangan pengiriman barang, maka harus juga melaporkan ke pusat Alfamart agar segera dikirim kembali ke cabang Alfamart tersebut. Kemudian, yaitu dengan menekan F2, lalu ke kursor ke kanan dengan menggantikan nama barang, lalu sesuaikan dengan merek dan ukuran barang yang dibeli. Jika sudah yakin, tekan F12, maka barang yang dibeli konsumen telah masuk datanya di komputer, dan nominal akan dibayar oleh konsumen. Dengan adanya perkembangan teknologi, Alfamart bekerja sama dengan Bank BCA, BNI, itu konsumen dapat membayar harga barang yang dibeli dengan cara debit BCA dan juga debit BNI. Selain itu, Alfamart juga menyediakan tarik tunai dengan syarat belanja di Alfamart minimal 25.000, tarik tunai BCA maksimal 50.000 dan minimal 50.000. Selain itu juga ada layanan dari Bank BCA, yaitu dengan adanya Flash BCA, merupakan sejenis kartu dalam bentuk uang dan berguna membayar pada saat kita bertransaksi. Namun Alfamart juga mengadakan member card AKU bagi pelanggan Alfamart yang dapat mengisi ulang saldonya dan dapat digunakan kembali sebagai pelanggan Alfamart yang dapat mengisi ulang. Dan sah pembayarannya. Setelah konsumen membayar hasil barang belanjanya, maka hasil transaksi pembayaran akan diprint sebagai tanda bukti barang pada Alfamart. Mungkin penjelasan di atas sudah sering kita lihat ataupun kita terapkan saat pembelian di Alfamart. Franchise Waralaba Toko Alfamart adalah usaha minimarket yang dimiliki dan dioperasikan berdasarkan franchise waralaba dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk selaku pemegang merek Alfamart. Jadi, apabila ingin memiliki toko Alfamart, mau tidak mau harus kerjasama dengan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, yaitu dengan melakukan kerjasama franchise waralaba dengan perjanjian tertentu. Dengan kata lain, apabila ingin membuka atau memiliki toko Alfamart, maka harus membayar biaya franchise waralaba atau franchise fee kepada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk.
Keuntungan apabila bisnis dengan franchise waralaba di toko Alfamart. Keuntungannya yaitu yang pertama, manajemen toko telah diurus oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, sehingga tidak perlu melakukan perekrutan dan pelatihan karyawan serta pengelolaan toko sendiri. 2. Pemasokan barang-barang yang akan dijual di toko Alfamart selalu terjaga, sehingga tidak khawatir kesulitan pasokan atau suplai barang dagangan habisan atau stok barang kosong. Yang ketiga, tidak perlu repot mengurus toko Alfamart karena semua telah diurus oleh pihak PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, sehingga kita hanya menerima hasil bersih saja atas modal yang telah kita berikan di awal. Yang keempat, selain pendapatan utama dari toko, kita bisa memperoleh pendapatan lain dari sewa tenan atau display produk. Yang kelima, memudahkan promosi kepada konsumen karena toko Alfamart sudah mempunyai nama atau merek yang cukup terkenal dan sudah diketahui kualitasnya bagi halayak ramai. Apa saja syarat-syarat untuk memiliki bisnis dengan franchise waralaba di toko Alfamart ini? Syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut. Memiliki minat di industri minimarket, yaitu seperti bisnis Alfamart ini. Yang kedua adalah WNI, warga negara Indonesia. Yang ketiga, telah memiliki badan usaha berbentuk PT Perseroan Terbatas atau CV Perseroan Komanditer atau koperasi ataupun yayasan. Sudah atau akan mempunyai lokasi untuk tempat usaha dengan luas area sales minimal 80 meter persegi di luar gudang dan ruang administrasi. Total keseluruhan lahan kurang lebih mencakup 150 meter persegi sampai dengan 200 meter persegi dan memenuhi persyaratan perizinan. Syarat lainnya yaitu seperti izin tetangga, izin domisili, SIUP, TDP, NPWP, NPPKP, NPPKP, STPUW, IUTM untuk daerah tertentu. Dan yang terakhir, syaratnya bersedia mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku di Alfamart sendiri. Saya Melinda, seorang profesional muda. Dunia retail minimarket sangat jauh dari pemahaman saya. Mulanya sempat ragu untuk menggeluti usaha di bidang minimarket ini. Namun, karena mempertimbangkan Alfamart telah memiliki manajemen usaha yang baik dan merek yang sudah dikenal luas, maka akhirnya keputusan pun saya ambil. Hingga kini, saya telah memiliki beberapa gerai Alfamart. Saya senang dapat bekerjasama dengan Alfamart dan berkeinginan untuk terus menambah jumlah gerai saya. Kiranya lebih banyak lagi calon franchise baru yang ingin bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Alfamart dan meraih kesuksesan dengan memiliki gerai Alfamart. Pilihan cermat pasti Alfamart. Pada umumnya, program outlet binaan Alfamart atau OBA telah dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan bantuan suplai barang kepada warung tradisional di sekitar gerai, disertai dengan pelatihan dasar mengelola warung. Alfamart Class merupakan program nyata dari perusahaan yang memberikan pelatihan atau pendidikan retail untuk meningkatkan kemampuan para siswa SMK. Sejak tahun 2016, perusahaan telah memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam membangun karir profesionalnya di Alfamart. Perusahaan mengajak pelanggan dan masyarakat luas untuk aktif mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Program ini menekankan pentingnya mengedukasi konsumen tentang tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan. Perusahaan telah berhasil mengurangi penggunaan plastik di tahun 2009 dan ikut membangun bangsa dan negara.